Shalom Next Gen, Happy Sunday buat kita semua. Kita berharap bahwa kita dalam kondisi sehat untuk mengikuti ibadah kita secara online. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan, yang Kau masih berikan bagi kami. Kami masih bisa bangun, kami masih bisa mengikuti ibadah online ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang terlebih besar bagi kami. Tuhan, mungkin seringkali kami sering jauh daripada-Mu. Mungkin kami sedang asik dengan dunia ini Tuhan, sehingga kami melupakan-Mu Tuhan. Hati kami jauh daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang dekatkan kami kembali Tuhan. Karena kami percaya tangan-Mu selalu terbuka Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka untuk menerima kami kembali. Anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang terima kami Tuhan. Kasih-Mu terlebih besar bagi kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari naikkan dengan imanmu teman-teman. Dekat padamu kerinduan kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Thank you Lord. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu kerinduan kami, Kau Allah yang besar. Come on, next gen, kita sama-sama naikkan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Mungkin seringkali kami sering jauh Tuhan. Kami sering terdistract dengan hal-hal duniawi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu buka tangan untuk kami. Engkau selalu rentangkan tangannya begitu lebar Tuhan, untuk welcome us home. Oh, come on, next gen, kita naikkan ucapan syukur kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, sebab Kau Allah yang besar, sebab hanya Kau yang layak. Oh, Kau Allah yang besar, Allah yang kudus-kudus. Oh, You put a new in my heart, Lord. You put a new song in. Oh, thank You Jesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penerimaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Orang-orang yang sebetulnya tidak layak Tuhan, tapi Kau terima kami Tuhan, orang-orang berdosa ini Tuhan. Engkaulah satu-satunya alasan kami untuk hidup Tuhan, untuk meninggikan dan menyembah nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, next gen-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Engkau yang pakai kami Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang berserta dengan kami semua Tuhan. Thank You Lord, thank You Jesus. Engkau yang sertai kami Tuhan, Kau yang berserta kami dari ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Kami ingin meninggikan nama-Mu lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Mari next yang kita memuji dan menyembah nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Come on.
tangan bersama-sama. Come on. Mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Panggil namanya Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Panggil namanya Yesus, come on. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Come on. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on, we can more. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, come on. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Come on, kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman. Kita siapkan telinga dan pikiran dan hati kita untuk dengar-dengaran. Thank you Lord. Ini kami Tuhan, anak muda-Mu Tuhan. Engkau yang berikan telinga, hati dan pikiran seorang murid Tuhan di tengah kami. Thank you Lord Jesus. Thank you.
There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my only know, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, we have decided. Come on. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided. Come on, guys. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning
Shalom jemaat sekalian. Sebelum kita mulai apa yang ingin saya rindu sharing bagi teman-teman, mari kita mulai kita punya doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami kembali masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau juga Allah yang hadir bagi hidup kami. Engkau yang berbicara bagi hidup kami dan bersabda bagi hidup kami Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang dibagikan ini Tuhan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya berdoa setiap kita berada dalam kondisi yang baik selalu. Amin. Hari ini apa yang menjadi tema saya dalam pembagian firman ini, saya ingin mengangkat sebuah tema berbicara mengenai respon di dalam sebuah masalah. Teman-teman, di dalam kehidupan kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan mulus. Setiap kehidupan kita itu tidak selalu berada di posisi yang atas. Setiap kehidupan kita ada kalanya kita bisa mengalami yang namanya kesulitan. Dan teman-teman, kita harus tahu bahwa sukacita dan duka cita akan selalu berjalan berdampingan. Sukacita dan duka cita akan selalu beriringan di dalam kehidupan kita. Setiap permasalahan, problema, konflik, atau apapun itu selalu berjalan di dalam kehidupan orang-orang percaya sekalipun. Oleh karena itu teman-teman, gini, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan sebuah perumpamaan tentang gandum dan ilalang, di mana teman-teman kalau kita baca di Matius 13 ayat 30 dikatakan begini: biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sebagaimana perumpamaan ini berbicara mengenai adanya tentang perumpamaan gandum dan lalang yang tumbuh secara bersama. Gandum di sini melambangkan orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Sedangkan lalang menggambarkan si jahat. Tetapi di dalam Matius tercatat sekali dikatakan bahwa biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan teman-teman, perumpamaan ini mengajarkan setiap kita, artinya apa? Bahwa setiap kita hidup selalu akan ada yang menghimpit di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa setiap persoalan hidup kita akan ada permasalahan, akan ada problem, akan ada situasi yang gak mengenakan yang membuat menghimpit setiap orang-orang yang percaya sekalipun. Nah, teman-teman, di perumpamaan ini dikatakan bahwa gandum dan lalang akan bertumbuh secara bersamaan. Tapi yang menarik begini, Tuhan Yesus izinkan gandum dan lalang ini berjalan dan bertumbuh secara bersama. Mengapa? Mengapa Tuhan izinkan? Kalau kita lihat, baca dan kita catat bahwa teman-teman, keberadaan lalang ini, keberadaan permasalahan, keberadaan persoalan, sebenarnya itu yang membedakan antara gandum dan lalang. Pertumbuhan mereka secara bersamaan itu membuat setiap kita tahu bahwa ini yang namanya persoalan. Dan di ujungnya, semestinya kita harus menyingkirkan itu semua. Dan teman-teman, kita di sini akan melihat ada dua hal yang membuat seseorang yang akan membuat orang-orang percaya yang dapat melupakan Allah, yaitu jika seseorang dapat melupakan Allah atau persoalan apapun yang dapat membuat seseorang menjadi lupa akan Tuhan, ada dua kategori, yaitu ketika seseorang berada di puncak sukacitanya. Ini pun bisa membuat seseorang lupa akan Allah. Dan yang kedua adalah ketika dia berada di posisi terendah sekalipun. Ketika seseorang berada di puncak sukacita, itu juga bisa membuat seseorang lupa akan Allah. Dan ketika seseorang berada di dalam sebuah keterpurukan, itu juga bisa membuat seseorang lupa akan Allah. Kenapa di dalam kesenangan seseorang juga dapat lupa akan Allah? Sebagai contoh begini. Ketika seseorang memiliki materi yang begitu berlimpah, Tuhan berkati materi yang begitu melimpah, ini juga bisa membuat seseorang lupa. Membuat seseorang lupa akan Allah yang sebenarnya memberikan materi tersebut.
Dan juga bisa jadi ketika seseorang berada dalam puncak karir yang paling tinggi, itu juga bisa membuat seseorang lupa akan Allah. Jadi seseorang memiliki kehidupan yang bisa melupakan Allah bukan hanya ketika dia berada di posisi yang paling down. Di posisi yang paling tinggi pun seseorang bisa dan mampu untuk melupakan Allah itu sendiri. Yang menjadi persoalan begini teman-teman. Bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan dalam menyikapi permasalahan dan persoalan ini? Apa yang menjadi respon anak Tuhan? Karena kita tahu bahwa kebaikan dan ketidakbaikan itu akan selaras berjalan berdampingan. Duka cita dan sukacita akan selaras berjalan berdampingan di dalam kehidupan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana respon orang-orang percaya dalam menyikapi ini semua. Nah teman-teman, di dalam Mazmur 86 ini menceritakan bagaimana keluhan Daud tentang orang-orang yang angkuh. Mazmur 86 ini mencatat bagaimana adanya ketakutan seorang Daud karena nyawanya hendak diancam. Tapi di dalam Mazmur 86 ini kita akan belajar bagaimana respon Daud dalam menghadapi persoalan yang dia alami. Bagaimana respon seorang raja ini dalam merespon permasalahan pengancaman nyawa sekalipun dalam kehidupan dia. Ada 2 poin yang ingin saya bagikan pada teman-teman. Bagaimana seseorang dapat bertahan dan merespon permasalahan yang datang dalam hidupnya adalah respon yang baik di mata Tuhan. Yang pertama, selalu berharap kepada Tuhan. Respon yang pertama bagaimana seseorang dalam menghadapi adalah selalu berharap kepada Tuhan. Kita buka sama-sama di Mazmur 86 ayat 3. Teman-teman, saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku selalu berharap kepadamu. Dikatakan begini, Mazmur di 86 ayat 3 ini mencatat bahwa karena Daud selalu berharap kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan ini menggambarkan sebuah iman yang bergantung. Berharap kepada Tuhan ini menjelaskan kehidupan yang selalu bergantung kepada Allah. Teman-teman, bagaimana kita punya respon, yaitu berharap kepada Tuhan. Percaya dan yakin begini teman-teman, bahwa dalam situasi yang tidak mengenakan sekalipun, dalam situasi yang dalam lembah kelam sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Hal yang paling kita percaya bahwa dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Hanya respon orang-orang percaya yang harus dilakukan adalah selalu berharap kepadanya. Teman-teman, di ayat 3 juga di sini berbicara gini. Bagaimana hubungan yang selalu terjalin dengan Tuhan sepanjang hari? Daud ini berharap kepada Tuhan itu sepanjang hari. Bukan dia berharap kepada Tuhan ketika dia berada di posisi yang nyaman. Bukan ketika dia berada di dalam posisi yang gak membuat dia merasa gundah. Tapi dia selalu berserah kepada Tuhan ketika dia berada dalam posisi yang gak mengenakan juga. Ketika dia berada di dalam posisi orang-orang mengejar dia, orang-orang sombong ingin merebut nyawanya. Tapi dia dalam setiap harinya, dia berserah kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan harus kita gantungkan setiap saat. Baik dalam keadaan yang baik
ataupun dalam keadaan yang kurang baik. Jadi respon pertama yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi persoalan adalah apa? Selalu berharap kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, di ayat 12 dan 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan kau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Dijelaskan di ayat 12 gini, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana respon seorang anak Tuhan ketika adanya masalah dalam hidupnya adalah selalu bersyukur. Terdengarnya mudah, diucapkannya memang mudah. Selalu bersyukur. Teman-teman, mungkin teman-teman pernah membaca sebuah artikel atau pernah mendengar orang berkata begini, jangan lupa bahagia. Kalimat ini saya sendiri kurang memahami. Apa yang menjadi maksud orang yang mengatakan jangan lupa bahagia? Apa kategori yang disebut orang untuk kebahagiaan itu sendiri? Kita nggak tahu. Apakah ketika seseorang mempunyai uang banyak itu bahagia? Saya rasa belum tentu. Apakah ketika seseorang berada di puncak karir yang naik jabatan itu adalah orang-orang yang bahagia sehingga dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Belum tentu. Karena kita lihat banyak contoh. Michael Jackson di puncak karirnya yang paling tinggi pun dia harus mengkonsumsi obat untuk dia bisa tidur. Bayangkan. Teman-teman, saya mau kasih tahu begini, bahwa kondisi apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun di dalam kehidupan kita akan terus silih berganti. Saya nggak menakuti teman-teman, tapi persoalan, pergumulan akan terus silih berganti di dalam kehidupan setiap kita. Hanya kembali kepada kita, apakah kita selalu mengucap syukur? Apakah kita mengambil sebuah sikap untuk mengucap syukur tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi teman-teman, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Teman-teman, dikatakan bahwa dalam segala hal. Artinya ketika kita berada di dalam posisi yang nggak baik pun, apakah kita nggak bisa bersyukur? Ternyata di firman Tuhan menjelaskan di 1 Tesalonika dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin hari ini teman-teman kita sedang didanda oleh krisis ekonomi. Kita tahu bahwa di kondisi seperti ini orang sudah tidak bekerja, ekonomi sudah mulai guncang. Tapi pertanyaan, apakah seseorang tidak bisa bersyukur terhadap apapun yang terjadi dalam hidupnya? Ketika seseorang bersyukur terhadap apa yang dimilikinya, itu membuat seseorang sebenarnya kembali berharap kepada Tuhan dan mensyukuri bahwa Tuhan masih memelihara Anda dan saya sebenarnya. Milikilah respon yang selalu mengucap syukur. Bukan memiliki respon yang selalu mengeluh. Ketika terjadilah persoalan dalam hidup kita yang kita alami dan kita meresponnya dengan mengeluh, percayalah, ketika kamu mengeluh pun persoalan itu nggak akan lekas pergi. Ketika kamu mengeluh pun persoalan itu nggak bubar. Justru ketika Anda dan saya mengeluh, justru sebenarnya masalah itu akan semakin berat dan berat. Oleh itu teman-teman, milikilah sikap hati yang selalu bersyukur. Teman-teman, saya ambil kesimpulan seperti yang saya katakan di awal, sukacita dan dukacita
persoalan yang baik, persoalan yang buruk, keadaan di puncak ataupun keadaan di bawah, itu akan terus beriringan, berdampingan di dalam hidup setiap Anda dan saya. Orang-orang percaya bukan orang-orang yang terlepas dari masalah. Orang-orang percaya bukan adalah orang-orang yang terlepas dari bermacam-macam kesulitan. Tetapi orang percaya ketika menghadapi dan merespon dalam sebuah permasalahan adalah apa? Selalu berharap kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus selalu baik. Max Lucado, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa perjalanan itu akan mudah. Tapi dia mengatakan bahwa ketika kita sampai, maka kita akan menyadari perjalanan itu sungguh berharga. Ada amin? Teman-teman, saya berharap renungan singkat ini boleh menjadi pertumbuhan iman hidup kita untuk setiap kita berespon dalam setiap permasalahan, pergumulan yang kita hadapi. Selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur. Dan percayalah, setiap perjalanan kita bersama Tuhan, baik suka maupun duka, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan di kehidupan kami. Ajar hidup kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang terus bersandar hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami agar kami terus memiliki hati yang selalu mengucap syukur. Meluap-meluap dalam hati kami yang selalu mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik dalam situasi apapun dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di masa-masa ini Tuhan, Engkau tetap pegang anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami boleh belajar merespon itu semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.